wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Lilis Karlina, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara semester 4. Mengenai sumber pendapatan daerah dan sumber pengeluaran daerah. Untuk itu perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pendapatan daerah. Jadi, pendapatan daerah pada dasarnya merupakan penerimaan daerah dalam bentuk aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka 35 menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa itu pendapatan daerah. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu apa saja yang termasuk dalam sumber pendapatan daerah. Nah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di situ terdapat pada pasal 285 yang menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sumber pendapatan asli daerah, kemudian yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tadi saya sudah menyebutkan mengenai apa saja yang termasuk dalam sumber pendapatan daerah. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendapatan asli daerah. Apa itu pendapatan asli daerah? Jadi, pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, penjelasan pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah ini juga dapat disebut sebagai sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah ini terdiri dari 4 bagian. Apa saja 4 bagian itu? 4 bagian itu yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian yang terakhir lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tadi saya sudah menyebutkan bagian-bagian yang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Bagian pertama yaitu pajak daerah. Apa itu pajak daerah? Sebelum kita memasuki tahap mengenai pajak daerah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya itu pajak. Jadi, pajak merupakan iuran kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, sudah mengerti kan mengenai penjelasan saya tadi tentang pengertian pajak? Selanjutnya kita beralih kepada pengertian dari pajak daerah. Apa itu pajak daerah? Penjelasan mengenai pajak daerah akan saya sisipkan di sini. Nah, pengertian pajak daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi dan badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung yang seimbang. Yang ini dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dan ini juga dapat digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah. Selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis pajak daerah. Apa saja jenis-jenis pajak daerah? Jenis-jenis pajak daerah terbagi atas dua. Yang pertama ada dikatakan dengan pajak provinsi. Yang kedua ada yang dikatakan dengan pajak kabupaten dan kota. Nah, apa saja bagian dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota? Pajak provinsi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada dikatakan dengan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada dikatakan dengan bea balik nama kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada dikatakan dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Yang keempat ada dikatakan dengan pajak air permukaan. Dan yang terakhir yaitu pajak rokok. Nah, selanjutnya apa saja yang termasuk dalam pajak kabupaten kota? Pajak kabupaten kota terdiri dari di antara dari pajak kabupaten kota yaitu pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dan pajak restoran atau rumah makan. Selanjutnya, apa yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang kedua? Nah, yang kedua yaitu restribusi daerah. Apa itu restribusi daerah? Jadi, restribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah menyatakan bahwa restribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis restribusi daerah. Apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis restribusi daerah? Jadi restribusi daerah di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu restribusi jasa umum, yang kedua restribusi jasa khusus, yang ketiga restribusi perizinan tertentu. Yang pertama yaitu restribusi jasa umum. Apa itu restribusi jasa umum? Nah, restribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang termasuk dalam jenis-jenis dari restribusi jasa umum ada beberapa. Di antaranya yaitu restribusi pelayanan pasar, yang kedua restribusi pelayanan parkir, yang ketiga restribusi pendidikan, dan yang keempat yaitu restribusi limbah cair. Selanjutnya yang kedua yaitu restribusi jasa usaha. Apa itu restribusi jasa usaha? Jadi restribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari restribusi jasa usaha. Apa sajakah yang termasuk dalam jenis-jenis restribusi jasa usaha? Di sini saya lampirkan jenis-jenisnya. Nah, jenis restribusi yang ketiga yaitu restribusi perizinan tertentu. Apa itu restribusi perizinan tertentu? Jadi, restribusi perizinan tertentu di sini merupakan pungutan sebagai pembiayaan atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Apa saja yang termasuk dalam jenis restribusi perizinan tertentu di sini? Saya lampirkan di sini. Contohnya yaitu restribusi izin mendirikan bangunan, kemudian yang kedua restribusi tempat penjualan minuman beralkohol, kemudian yang ketiga restribusi izin gangguan, kemudian yang keempat restribusi izin trayek, dan yang terakhir yaitu restribusi izin usaha perikanan. Pendapatan asli daerah yang ketiga yaitu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Apa itu hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan? Jadi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan komponen kekayaan negara yang pengelolaannya diserahkan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan subbidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non-publik. Adapun jenis-jenis dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diantaranya yaitu
Selanjutnya, pendapatan asli daerah yang keempat yaitu lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di sini merupakan bagian-bagian atau jenis-jenis dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Contohnya saja yaitu pengelolaan jasa giro. Selanjutnya yaitu sumber pendapatan daerah yang kedua, yaitu pendapatan transfer. Apa itu pendapatan transfer? Nah, pendapatan transfer ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu transfer pemerintah pusat, kemudian yang kedua yaitu transfer antar daerah. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam transfer pemerintah pusat? Transfer pemerintah pusat di sini terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam dana perimbangan? Nah, dana perimbangan di sini terbagi atas 3 bagian. Penjelasan dari masing-masing dana tersebut yang sesuai dengan dana perimbangan saya jelaskan di sini. Selanjutnya, bagian kedua dari transfer pemerintah pusat yaitu dana otonomi khusus. Apa dana otonomi khusus itu? Jadi, dana otonomi khusus ini dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai otonomi khusus, yang dimana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di daerah Papua. Selanjutnya, bagian dari transfer pemerintah pusat yang ketiga yaitu ada dikatakan dengan dana keistimewaan. Dana keistimewaan di sini merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan, yang dimana di sini misalnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan daerah Aceh, dan masih banyak lagi. Dan contoh transfer pemerintah pusat yang keempat yaitu dana desa. Nah, dana desa di sini dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan undang-undang mengenai desa. Selanjutnya, pendapatan transfer yang kedua yaitu ada dikatakan dengan transfer antar daerah. Apa sajakah yang termasuk dalam transfer antar daerah? Di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu pendapatan bagi hasil, kemudian yang kedua yaitu bantuan keuangan. Penjelasan mengenai hal tersebut saya jelaskan di sini. Nah, selanjutnya yaitu sumber pendapatan daerah yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah. Apa saja yang termuat dalam bagian-bagiannya? Nah, selanjutnya yang termuat dalam lain-lain pendapatan daerah yang sah di sini yang pertama adalah hibah. Nah, hibah di sini merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat baik dalam negeri maupun luar negeri, serta badan hukum baik luar negeri maupun dalam negeri. Dan ini bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang kedua yaitu dana darurat, di mana dana darurat ini dapat dialokasikan pada daerah dalam APBN untuk mendanai keperluan yang mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Selanjutnya yang ketiga yaitu dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Dan yang terakhir yaitu pinjaman daerah. Selanjutnya kita beralih kepada sumber pengeluaran daerah atau belanja daerah. Mungkin teman-teman sudah tahu apa sebenarnya itu belanja daerah dan apa-apa saja yang termasuk dalam hal belanja daerah. Nah, kali ini saya akan membahas yang pertama mengenai pengertian dari pengeluaran daerah. Apa sih sebenarnya pengertian dari pengeluaran daerah? Pengertian dari pengeluaran daerah di sini saya sisipkan jawabannya di sini. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyatakan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
Nah, selanjutnya apa saja yang termasuk dalam bagian dari pengeluaran daerah atau biasa dikenal dengan belanja daerah? Nah, pembagian dari belanja daerah di sini terbagi beberapa macam. Di antaranya yang pertama yaitu belanja langsung, yang kedua belanja tidak langsung, kemudian yang ketiga belanja aparatur daerah, kemudian yang keempat yaitu pelayanan publik, kemudian yang kelima yaitu bagi hasil, dan yang terakhir yaitu tidak tersangka. Yang pertama bagian dari belanja daerah yaitu belanja langsung. Apa itu belanja langsung? Saya sisipkan di sini. Nah, belanja langsung di sini bisa dikatakan sebagai belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu belanja pegawai, kemudian belanja barang dan jasa, kemudian belanja modal. Yang kedua yaitu belanja tidak langsung. Apa yang dikatakan dengan belanja tidak langsung? Berikut adalah penjelasannya. Nah, belanja tidak langsung ini merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun jenis-jenis dari belanja tidak langsung di sini yang pertama yaitu bunga, kemudian yang kedua yaitu subsidi, kemudian yang ketiga hibah, kemudian yang keempat bantuan sosial. Selanjutnya yaitu belanja aparatur daerah. Apa saja yang termasuk dalam belanja aparatur daerah? Di sini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu belanja administrasi umum, kemudian yang kedua yaitu belanja modal, kemudian yang ketiga yaitu belanja operasi. Selanjutnya yang keempat yaitu belanja pelayanan publik. Berikut penjelasannya. Selanjutnya yang kelima yaitu belanja bagi hasil dan bantuan keuangan desa maupun kelurahan. Dan yang terakhir yaitu belanja tidak tersangka. Berikut penjelasannya. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.